Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Mudu Cirebon. Saya akan mengajar teknik pendederan ikan dengan materi persiapan wadah pendederan. Nah, pentingnya kita mempersiapkan wadah sebelum melaksanakan pendederan ini adalah ujung tombak keberhasilan. Karena petakan tambak yang baru jadi atau tambak lama yang akan dipergunakan untuk pembesaran harus dipersiapkan agar kondisi fisik, kimia, dan biologi kualitas airnya baik. Sehingga mendukung bagi kehidupan krustasea untuk tumbuh dengan baik. Nah, langkah-langkah untuk persiapan wadah ini ada 6 P, yaitu P pertama adalah pengeringan. Kemudian pengolahan dasar tambak, pemberantasan hama, pengapuran, pemupukan, dan yang terakhir baru kita lakukan pengisian akhir. Nah, dalam slide ini akan saya bahas tentang 6P ini, langkah-langkah dalam persiapan wadah. P yang pertama yaitu pengeringan. Secara umum, pengeringan bertujuan untuk mengoksidasi bahan organik yang terkandung dalam lumpur dasar tersebut menjadi terurai agar menjadi mineral. Menguapkan zat atau bahan beracun yang dapat mengganggu kehidupan udang seperti amonia, asam sulfida, dan nitrit pada tanah atau lumpur yang dapat mengganggu kehidupan ikan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memutus atau membunuh siklus hidup organisme pengganggu yang terdapat dalam lumpur atau tanah. Dan yang terakhir adalah mempercepat proses dekomposisi oleh bakteri pengurai. Langkah persiapan tambak yang kedua setelah melakukan pengeringan adalah pengolahan dasar tambak. Pengolahan bisa dilakukan dengan menggunakan cangkul, bajak, maupun mesin traktor. Untuk mengurangi kandungan bahan organik di dasar tambak, lapisan tanah dasar tambak dicangkul sedalam 5-10 cm. Dan lumpur diangkat kemudian dipindahkan ke pematang atau tempat lain di luar tambak. Sistem pengangkatan lumpur pada dasar tambak ke pematang ini dikenal dengan istilah keduk teplok, di mana lumpur dilapis secara merata pada pematang tambak sehingga pematangnya akan semakin tebal dan kuat. Nah, pada saat pengolahan dasar tambak dilakukan juga pengontrolan kondisi bagian-bagian tambak sekaligus perbaikannya apabila terdapat kerusakan-kerusakan seperti kebocoran pematang, kebocoran pintu pengeluaran dan pemasukan air, perbaikan jaren, dan sebagainya. Dengan pengolahan serta perbaikan seluruh bagian tambak, kondisi fisik dan biologi lingkungan tambak akan menjadi baik. Air masuk dan keluar menjadi lancar. Tidak ada kebocoran tambak, mempermudah tindakan penanganan apabila kualitas air di dalam tambak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian P yang ketiga adalah pemberantasan hama. Nah, hama dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan predator atau pemangsa, kemudian kompetitor atau golongan penyaing, dan golongan pengganggu. Golongan pemangsa benar-benar sangat merugikan kita karena dapat memangsa udang secara langsung. Untuk memberantas hama-hama yang hidup di dalam, kita dapat menggunakan pestisida organik atau alami yang relatif tidak berbahaya bagi udang yang kita budidayakan, maupun bagi konsumen yang akan mengkonsumsinya. Nah, seperti kita ketahui, jenis pestisida anorganik mempunyai sifat lambat terurai di dalam air, sehingga akan bisa termakan. Dan di dalam tubuh udang akan
akumulasi. Nah, ini nggak baik ya apabila akan termakan kemudian masuk ikut kemakan oleh konsumen, yaitu manusia atau diri kita. Nah, jenis-jenis pestisida alami ini antara lain adalah biji teh camellia yang mengandung racun saponin sebanyak 10-15%. Atau kita juga bisa menggunakan akar tuba atau Deris elliptica yang mengandung racun rotenon dan sisa-sisa tembakau, nikotin atau bakum yang mengandung racun nikotin. Nah, jadi ada 3 ya, yaitu saponin, rotenon, dan nikotin. Selanjutnya adalah tahap pengapuran. Nah, pada tahap pengapuran ini, tambak baru maupun lama yang kurang perawatan pada umumnya mempunyai pH yang rendah. Apalagi tambak yang baru dibuka umumnya mengandung senyawa pirit atau Fe2S. Suatu senyawa yang bukan hanya menimbulkan racun bagi ikan, namun juga dapat mempengaruhi pH menjadi rendah, bisa mencapai 4, bahkan sampai 4,5. Nah, cara untuk menaikkan pH agar menjadi tinggi sesuai yang kita kehendaki adalah dengan melakukan pengeringan, pengolahan dasar tambak, lalu kita lanjutkan dengan pengapuran. Nah, khusus untuk tanah dasar yang mengandung pirit, maka kita harus melakukan reklamasi terlebih dahulu selama kurang lebih 4 bulan sebelum diberikan kapur dengan jumlah dosis 2,5 ton per hektar. Tahap setelah pengapuran adalah pemupukan. Pemupukan merupakan faktor penting untuk memperoleh keberhasilan dalam pembesaran krustasea. Tanpa pemupukan, maka keberadaan plankton tidak bisa dipertahankan atau ditingkatkan lebih banyak. Unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh air tambak agar dapat dimanfaatkan oleh plankton untuk berkembang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur mutlak dan tidak mutlak. Nah, unsur mutlak atau yang harus tersedia untuk pertumbuhan pakan alami antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, kalsium, dan magnesium. Nah, bila tidak tersedia, maka harus dimasukkan dengan proses pemupukan. Jadi, tujuan pemupukan ini adalah untuk mempersiapkan unsur hara untuk tumbuhnya pakan alami yaitu plankton. Nah, maksud pemupukan ini ya yang barusan saya sampaikan adalah untuk mencapai kondisi media yang baik agar pakan alami dapat tumbuh secara optimal. Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan unsur hara, memperbaiki struktur tanah dan lain-lain. Nah, penentuan jumlah pupuk yang akan ditebarkan dalam areal budidaya sangat penting. Begitu pula jenis pupuknya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penentuan jumlah pupuk dan jenisnya. Di antaranya adalah kondisi tanah dan air, baik sifat fisik, kimia, dan biologi. Setelah ditentukan jumlah pupuknya, langkah selanjutnya adalah merencanakan tata cara atau teknik pemupukan yang akan dilakukan. Kekeliruan dalam pemupukan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan dan tidak tercapai tujuan pemupukan tersebut, yaitu pakan alami tidak dapat tumbuh secara optimal. Nah, setelah melakukan kegiatan pemupukan tadi ya, yang terakhir kita adalah melakukan pengisian air. Kegiatan akhir dari pengelolaan wadah dan media pembesaran atau pendederan krustasea adalah mengairi wadah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengairi wadah atau tambak pembesaran dan pendederan krustasea adalah yang pertama, menentukan total sirkulasi air yang masuk ke dalam wadah, memasang saringan pada inlet dan outlet. Nah, ini tujuannya untuk mencegah hama masuk ya. Kemudian mengisi air,
dan mengontrol debit air masuk dan ketinggian air tambak. Perlu kita ketahui untuk mengisi air ini harus dilakukan secara bertahap. Nah, ketika kita melakukan pemupukan, kita isi air hanya sebagian sampai tumbuh pakan alami. Kita diamkan selama kurang lebih 7 hari setelah tumbuh pakan alami, baru kita tinggikan air yang ada di dalam tambak. Nah, setelah itu tambak sudah siap untuk digunakan. Kita siap untuk menebar benih. Harapannya benih akan tumbuh dengan baik di dalam kolam tersebut. Demikian. Nah, sebelum wadah tambak diisi air, terlebih dahulu pintu pemasukan diberi saringan. Fungsi saringan adalah untuk mencegah masuknya hama udang masuk ke dalam tambak. Bahan yang digunakan bisa berupa kawat nyamuk. Pada tambak intensif, penyaringan air biasanya sudah dipasang pada kolam tandon, sehingga air yang masuk ke dalam tambak hanya disaring dengan saringan yang ukurannya besar. Pengisian air tambak dilakukan dalam dua tahap. Nah, sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini tujuannya untuk menumbuhkan pakan alami. Karena dengan kedalaman demikian, penetrasi cahaya matahari akan dapat menembus sampai ke dasar tambak. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang pendederan, yaitu persiapan wadah. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.